Halo teman-teman para businesspreneurs, selamat Senin malam. Ya, semoga sekarang sudah seger kembali ya, dan malam ini kita akan 1 jam ke depan akan bersama Pak Baskoro Hadi dalam live sesi question and answer Q&A. Dan malam ini perbincangan kita ini akan meneruskan IG live-nya Pak Baskoro Hadi yang semalam bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti. Jadi topik pembukanya adalah bagaimana kita membangun usaha melalui continuous improvement, ya, atau dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, ya, pengembangan secara berkelanjutan. Oke, saya lihat nih sudah banyak yang join. Pak Baskoro sudah join, ya. Kita segera undang. Sebentar. Baik. Sudah muncul Pak Basnya? Ini dari mana aja nih? Teman-teman di kolom chat. Ini yang Senin malam ini bersama business.id dari kota mana aja nih? Harapannya sih teman-teman pelaku UMKM dari seluruh Indonesia itu bisa bergabung dalam acara-acaranya business.id ataupun bisa mengakses banyak sekali, ya, materi-materi yang menarik di aplikasi business.id. Bagi yang bergabung dan belum punya aplikasi business.id, ya, di handphonenya, maka segera, ya, download, karena di dalamnya juga sekarang sudah ada e-course dari Pak Paras Nasution. Jadi jangan lupa, ya. Nah, Pak Bos sudah masuk belum? Belum. Ada dari Cilengsi. Dari mana lagi nih? Ada yang di ujung timur Indonesia enggak? Dari Aceh? Dari mana lagi nih? Jadi kalau boleh teman-teman tolong ketikkan dari mana lokasi dan bisnisnya dalam bidang apa. Saya agak kesulitan, ya, mengundang. Oke. Oke, sementara kita menunggu, ya, Pak Baskoro bisa bergabung dengan kita, ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan daya jangkau dari kami business.id itu sudah bisa sampai, ya, menjangkau seluruh Indonesia, dan harapannya adalah karena banyak program kami itu yang dilakukan secara online, ya, teman-teman itu tidak punya kesulitan untuk mengakses materi-materi pembelajaran seputar pengembangan bisnis Anda. Oke. Pak Baskoro. Oke. Nah, coba saya cek, ya. Mungkin sedang ada kendala teknis. Nah, berhasil juga. Akhirnya, Bu.
Suara Bu Ati kecil, Bu. Tombol Pak Bas Suaranya lebih agak jauh. Oh ya, coba. Nah, Kedengeran itu nggak lebih sekarang? mendingan. Nah, itu lebih Oke. bagus. Iya, lebih dekat. Tadi agak jauh suaranya. Iya. Oke. Gimana Pak Bas? Ini sudah Senin malam, awal Alhamdulillah baik. dari apanya? Dari pekan, dan mudah-mudahan ada teman-teman yang kemarin sudah bergabung dengan Pak Bas, sesi best practices-nya Pak Bas, tapi mungkin juga di antara yang sudah gabung sekarang yang tidak sempat ikutan. Jadi malam ini Pak Bas akan melanjutkan topik yang semalam sebagai topik pembuka sesi Q&A malam ini. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan lain selain yang topik yang kita bahas ini, juga dipersilakan ya. Apapun pertanyaan seputar bisnis, tolong diajukan. Oke, Pak Bas, silakan kita mulai sesinya. Ya, terima kasih nih Bu Ati. Mungkin ada beberapa catatan buat teman-teman, walaupun kita punya topik pembuka selalu di awal bisnis Q&A ya Bu Ati ya. Tapi pertanyaannya bisa di luar topik pembukanya ya. Jadi jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan kalau ada pertanyaan seputar bisnis, tetap bisa ditanyakan. Seperti itu. Kita punya topik pembuka karena biasanya teman-teman nih hangatnya agak lama nih. Kalau nggak diprovokasi, mungkin jadi nggak tidak punya pertanyaan. Jadi makanya kita selalu ada topik pembuka ya Bu Ati ya. Iya, betul sekali. Ya, oh ini dulu Bu, saya mau jelasin. Saya pakai kaos biru karena yang menang Italia Bu semalam. Atau pagi dini hari iya. tadi. Saya karena tim favorit saya tidak masuk ke final, jadi Oh siapa Bu? yang satu saya suka Jerman, walaupun nggak pernah, nggak tahu kenapa, tapi saya suka aja Jerman. Apa? Itali. Saya Itali bukan. Yang kemarin yang masuk final sih Itali. Biasanya saya dukungnya Spanyol, tapi ya karena hilang ya di final ya saya dukungnya yang udah nyampe di final ya si Itali lah. Iya iya iya. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih yang nonton final yang semalam, mudah-mudahan nggak ngantuk ya malam ini, karena materi yang disampaikan Pak Bas ini sangat penting bagi teman-teman. Iya jelas. Iya kemarin saya sebelum nonton udah tidur dulu Bu jam 9 karena saya nggak kuat kalau bangun jam 2 pagi habis itu lanjut bisa paginya kayak zombie kalau saya. Betul. Oke. Usia kita. Jadi kita topik pembukanya adalah build successful business with continuous improvement. Jadi ini satu proses ya yang namanya continuous improvement. Ini layak kita lumrah, bukan layak maksud saya. Lumrah expression ini ya, istilah ini continuous improvement di dunia bisnis, di dunia korporasi juga. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga sebenarnya lumrah di dunia startup gitu Bu Ati. Nah, jadi selalu saya mulai dengan definisi apa sih sebenarnya continuous improvement. Jadi continuous improvement itu adalah an ongoing improvement ya. Kata-katanya sebenarnya udah sangat menjelaskan. Continuous ya, ongoing improvement. Untuk apa? Untuk produk dan jasa yang kita miliki. Nah, ini biasanya continuous improvement itu bisa berjenjang, istilahnya incremental ya, berjenjang, jadi over time. Tapi juga ada yang breakthrough. Breakthrough itu all at once, jadi langsung, tidak berjenjang dalam hal waktunya. Ya, jadi intinya sama, continuous improvement itu an ongoing process for product and services, dan bisa sekaligus atau berjenjang. Sesederhana itu. Nah,
Sebenarnya saya ingin ngangkat topik ini lebih mendekatkan kepada teman-teman di startup ya, di startup. Dan startup pun yang saya sebut di sini bukan berarti startup yang berbasis teknologi saja. Walaupun istilah startup itu kan diperkenalkannya oleh teknologi based companies ya, perusahaan yang berbasis teknologi. Tapi kalau kita ambil definisi umum ya, startup itulah perusahaan-perusahaan yang baru mulai ya, baru diluncurkan. Nah, kemarin saya bahas awalnya itu mengenai ke apa perbedaan utama dari hal permulaannya atau starting point-nya dari kedua perusahaan. Jadi sebelum kita bicara mengenai continuous improvement, kita bicara mengenai starting point-nya nih. Nah, di starting point itu kemarin saya bahas ada satu, dua, tiga hal mengenai product readiness-nya, mengenai skalanya, dan fase peluncurannya. Ya, jadi saya buka dengan berbicara starting point-nya. Kalau yang pertama tadi saya sebut product readiness, biasanya kalau continuous improvement ini starting point-nya itu adalah kalau di scale startup company itu menganut pendekatan yang sering disebut MVP atau minimal viable product. Sedangkan kalau di perusahaan yang besar ya atau korporasi besar umumnya itu biasanya sudah fully targeted product design. Jadi produk desain itu sudah didesain sesempurna mungkin, ya. Sesempurna mungkin walaupun tidak ada kata sempurna 100%. Nah, itu perbedaan dari hal product readiness yang diluncurkan as a starting point. Sekali lagi, kalau startup itu menganut atau menggunakan pendekatan minimal viable product atau disingkat MVP, kalau major companies itu dengan fully design product ya. Nah, kalau kita bicara soal MVP, itu biasanya seminimal-minimalnya tetap lengkap, hanya masih ada ruang untuk diperbaiki. Bedanya dengan fully design product. Ya, contohnya kalau kita mau meluncurkan mobil, ya kalau rodanya 4 bukan berarti minimal, bisa dengan 2 roda aja, nanti jadinya kayak sepeda motor kan. Tapi tetap lengkap, hanya masih ada ruang untuk disempurnakan atau ditambahkan atau diperbaiki. Itu yang namanya minimal viable product. Saya harus menjelaskan itu buat kadang-kadang teman-teman minimal viable product dianggapnya ya lebih ke arah shortcut gitu ya. Kalau mestinya 4 ya udahlah mulai dulu dengan 2 roda gitu ya. Jadi kelengkapannya dikompromikan. Itu bukan minimal viable product. Oke. Nah, terus yang kedua, starting point, kita juga bicara mengenai skalanya. Skalanya, starting point-nya. Biasanya kalau startup itu mulainya itu dari selected city, lalu berkembang ke other city, dan secara progresif baru berkembang ke region dan tentunya ke tingkat nasional. Biasanya seperti itu startup. Skalanya berkembangnya seperti itu. Dan dari sisi timing untuk skalanya itu biasanya jauh lebih fleksibel. Karena iterasi dari launchingnya dan improvementnya itu biasanya berjenjang dan timingnya nggak terlalu fix ya, lebih fleksibel ketimbang kalau major company atau major corporation. Biasanya mereka itu tingkatannya, skalanya, kalaupun mulai itu di tingkat mungkin kota atau regional, bahkan satu negara kalau itu perusahaannya adalah perusahaan global. Jadi skalanya jauh lebih besar. Contohnya kalau kayak kita ambil kayak iPhone, waktu itu diluncurkan di Amerika dulu atau di Cina dulu. Tapi setelah itu secara timing sudah jelas. 6 bulan kemudian atau 12 bulan kemudian akan diluncurkan di negara kedua, ketiga, atau di negara yang
kelompok ke 100 ketiganya gitulah, kurang lebih gitu. Jadi soal timingnya jauh lebih clear dan skalanya jauh lebih besar ketimbang scale up tentunya. Lalu yang ketiga, starting point kita bahas soal launching. Ya, launching saat peluncuran. Kalau peluncuran biasanya kalau major corporation, perusahaan besar itu dia single major launch. Jadi langsung sekali besar gitu ya. Jadi kalau startup biasanya dalam fase dalam fase diluncurkan nanti karena ada apa namanya perkembangannya langkahnya apa namanya lebih apa namanya apa ya namanya tertata tapi dengan skala yang lebih kecil, biasanya fase launch itu tidak major. Ya, jadi apa namanya kayak silent expansion gitu ya, ekspansi yang tidak terlalu major istilahnya. Nah, jadi itu kalau kita bicara soal starting point, soal product readiness-nya, soal skalanya, dan juga fase dari peluncurannya. Nah, lalu kita bicara mengenai persamaan antara startup dan big corporation. Kesamaannya adalah dua-duanya memiliki continuous improvement process ini. Jadi proses pengembangan yang berkelanjutan itu dua-duanya menganut itu, ya, nggak major corporation aja, tapi startup juga menganut itu. Nah, bedanya adalah walaupun sama-sama memiliki continuous improvement, kalau startup itu memiliki kelincahan yang jauh lebih tinggi. Dan ini yang mungkin saya dan juga Pak Budi sering sampaikan kepada teman-teman, karena being small itu bisa menjadi kekuatan gitu. Justru hal yang kecil bukan berarti satu kelemahan selamanya. Dalam hal continuous improvement, startup ini jauh lebih lincah. Birokrasinya jauh lebih apa namanya lebih minimal, bahkan bisa dibilang birokrasinya tidak ada. Ketimbang kalau perusahaan yang besar, dia harus punya jenjang untuk approval, untuk reviewnya jauh lebih panjang dan lebih lama tentunya. Nah, continuous improvement ini kalau kita fokus di startup, biasanya karena kelincahannya jauh lebih tinggi, kecepatannya pun juga jauh lebih tinggi. Sehingga kalau kita bicara continuous improvement, cycle-nya itu jauh lebih cepat berputarnya. Sehingga yang sering kita dengar bahwa ya udah luncurkan minimal viable product, kita apa namanya berkelanjutan, improvementnya itu juga sembari jalan ditambahin terus. Iterasinya, cycle itu jauh lebih cepat sehingga dia apa namanya penyempurnaannya pun juga tidak terlalu lama kalau dihitung dalam fase mungkin setahun atau 2 tahun ketimbang dibanding kalau perusahaan major companies karena dia bukan minimal viable product masuk ya sudah fully design product dia fasenya mungkin reviewnya 1 tahun kah atau 1,5 tahun kah atau 2 tahun sementara kalau startup bisa jadi 2, 3, 4 bulan bisa ada penyempurnaan dan penyempurnaan. Ya, jadi intinya kesamaan antara startup sama major companies itu dua-duanya punya yang namanya continuous improvement process. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah pendekatannya dan alat yang digunakan seperti apa sih kalau kita bicara soal continuous improvement itu? Ya, nah saya sederhana saja apa yang saya alami dan yang saya terapkan selama ini itu cuma ada 3 tahap sebenarnya, sesederhana itu. Tahap itu apa saja? Yang pertama adalah review. Ya, jadi setiap kali kita meluncurkan satu produk, itu kita akan langsung melakukan review ya. Review itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ya, tapi apa namanya monitoringnya dalam hal melakukan monitoring sebelum direview itu toh juga dilakukan dengan seksama. Jadi saat diluncurkan itu kita plototin terus istilahnya. Nah, review itu akhirnya biasanya kita akan apa namanya menakar ya, mengakses atau menghitung apakah
targetnya kita itu tercapai atau tidak, ya. Kinerja dari apa yang kita luncurkan itu tercapai atau tidak. Terus juga kita akan lihat apakah ada issues yang tidak terlihat sebelum kita melakukan peluncuran, ya. Ataukah adakah opportunity yang kita bisa dapetin. Jadi dari review itu berdasarkan performa yang sudah kita canangkan, berdasarkan issues, berdasarkan opportunity, biasanya kita akan dapat review yang solid. Nah, dari situ masuklah ke tahapan kedua, yaitu improvement plan. Jadi setelah tadi kita review kan, kita dengan 3 hal tadi ya, versus kinerja actualnya, versus opportunity, versus issues, biasanya kita akan keluar dengan yang namanya improvement plan. Apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus disempurnakan. Nah, setelah itu masuk fase ketiga, ya langsung diimplementasikan. Jadi sederhana sekali, review pertama, yang kedua improvement plan, yang ketiga implementasi. Nah, sekali lagi, kalau kita perusahaan besar, biasanya fasenya 3 bulanan, 6 bulanan, baru 1 tahun diimplementasikan. Ya, bisa lebih cepat, tapi nggak jauh-jauh dari timing yang saya sampaikan tadi. Kalau itu startup, dia akan jauh lebih cepat cycle-nya itu. Sehingga nanti pas saat implementasi, dikala itu mungkin masih di bawah harapan, di bawah target, langsung proses ulang lagi cycle-nya, review lagi, improvement plan lagi, implementasi lagi. Jadi cycle-nya itu kalau kita lihat rodanya itu seakan-akan lebih kecil, jadi muternya lebih cepat ketimbang kalau major corporation mungkin rodanya lebih panjang, lebih besar diameternya. Jadi dia putarannya itu jauh lebih lama untuk kembali ke review dan improvement plan dan selanjutnya implementasi. Nah, saya juga menyampaikan yang lebih baku, kadang-kadang ada yang sering menyebutkan tools yang dipakai adalah PDCA, ya. PDCA itu yang plan, do, check, dan act. Itu sama intinya. Itu sama, ya, plan, do, check, dan act, ya. Jadi itu adalah pendekatan atau tools yang biasa dipakai. Jadi intinya yang paling mendasar dari kedua tool ini adalah selalu review secara berkala. Bedanya startup cycle-nya lebih cepat, ya, karena lebih pendek, dan juga kalau major corporations dia cycle-nya lebih panjang atau lebih lama relatively. Nah, jadi itulah yang saya bahas semalam mengenai bagaimana kita membangun suatu bisnis dengan kekuatan continuous improvement. Jadi bisa dua-duanya, ya. Startup bisa melakukan hal yang sama, major corporation juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan menganggap bahwa karena kita UMKM, bagi saya itu bukan status dalam hal ketidakberdayaan kita untuk melakukan continuous improvement. Selama status kita adalah startup, mau itu MKM, sebenarnya tidak terlalu relevan. Nah, jadi ajakan saya semalam itu buat teman-teman, kalau belum mempunyai continuous improvement process ini, mulai lakukan, ya. Karena sebenarnya sederhana sekali, toolsnya sederhana sekali. Yang diperlukan adalah kita mempunyai awareness untuk itu dan disiplin untuk melakukan continuous improvement. Nah, lalu catatan terakhir saya buat teman-teman kemarin itu adalah yang namanya continuous improvement itu, ini kan proses setelah kita meluncurkan, ya. Di starting point di mana kita mau masuk ke suatu bisnis, tetap kita harus menggunakan tools yang selama ini kita tawarkan, Ibu Ati, ya, SBM 7.0. Jadi melihat bisnis secara utuh, mulai dari memahami playing field-nya, market landscape-nya, operational profitability-nya setelahnya. Itu bukan berarti bisa dikompromikan. Tetap itu kalau kita mau memulai bisnis sebelum menjadi startup bisnis, kita harus melalui proses itu dulu, yang 12 langkah, ya, yang sering Pak Budi sampaikan, yang sering kita juga sampaikan di beberapa kesempatan. Oke.
Jadi seperti itu sih buat pembahasan semalam. Iya Pak Bas. Kalau dengar Pak Bas, emang kayaknya Hmm. siklus untuk continuous improvement itu sederhana ya. Ya, benar sekali. Eh, tapi kalau dalam implementasinya, itu kira-kira ada nggak suatu kebiasaan atau kesalahan ya di startup dalam mengimplementasikan cycle ini, sehingga jadinya itu dia sudah membuat continuous improvement cycle pertama, mungkin ya, setelah produknya mungkin ditawarkan, kemudian tapi masih MVP kan gitu ya Pak ya. Ya, ya, Jadi oke, kemudian tapi dia mau mencapai suatu standar yang memang sudah ditetapkan untuk produk itu. Tapi ya, kita coba dulu ini gimana ya, reaksi dari apanya pembeli pasar. pasar. Ya, Kemudian dapat feedback kan pas setelah launching. ya, Misalnya taruhlah nih ayam bakar misalnya, ya. ya. Jadi ayam bakar mungkin dia menunya mungkin ada 3 jenis. Tapi dicoba aja dulu dengan Hmm. menu ayam bakar utamanya yang bumbu original misalnya. Nah, Hmm. di launch nanti kan pasti ada masukan ya, cara bakarnya kurang Ya. atau yang seperti ini seperti itu. Nah, Hmm. kecenderungannya oke kita perbaiki. Misalnya oh bumbunya itu terlalu pedas. Oke, batch dari bumbu berikutnya dibuat kurang pedas misalnya. Ya, Tapi kemudian dengan berlanjutnya itu kan pasti ada masukan lagi ya Pak ya. Ada yang ya, mengatakan, oh harusnya itu lebih pedas. Kenapa dikurangi? Ini jadi feedback itu dari hari ke hari kan apa aja masuk gitu. Nah, ya, mungkin eh, ada yang melakukan continuous improvementnya itu berdasarkan masukan langsung dilakukan karena ini startup ya UMKM bisa ownernya langsung aja perbaiki. ya, ya. Tapi kemudian misalnya komposisi bumbunya itu karena dia kurangi dia lupa catat. Ya kurangi aja Hmm. pakai rasa-rasa pedas menurut lidahnya. Hmm. Uh, jadi berikutnya lagi itu beda lagi rasanya. Jadi apa kalau continuous improvement ini selain itu dilakukan, mungkin kalau yang saya lihat teman-teman UMKM ini banyak melakukan berdasarkan feeling Ya, ya. atau masukan uh, yang difilter menurut sudut pandangnya dia. Karena apa? Perlu nggak sih Pak dianalisa feedback itu yang simple aja dan kalau itu Hmm. kemudian diperbaiki uh, actionnya itu harusnya dicatat Ya, ya. karena kan kita udah sibuk di dapur boro-boro mau catat uh, apa yang saya lakukan apa suppliernya saya ganti kemarin makanya ayamnya lebih empuk ya tapi karena supplier yang asli waktu launching itu misalnya tutup hari itu kemudian dia ganti supplier baru rasa ayamnya lebih Hmm. enak tapi dia lupa itu jadi Lupa dicatat ternyata menunya. lupa Resepnya. dicatat. Nah, Hmm. apa benar kalau di corporate itu kan ada divisi sendiri ya Pak ya, yang melakukan itu. Kemudian kalau di bagian productionnya, continuous improvementnya dia harus catat seperti itu. Ya, ya. Tapi kalau untuk UMKM yang foundernya juga adalah chief of everything itu, Hmm. gimana membiasakan diri supaya continuous improvement yang berhasil itu bisa direplikasi. Jadi misalnya kalau improvementnya sudah di level 2 nih dari level 1, Hmm. ingin ingin naik lagi nih lebih bagus misalnya. Ya, Tapi karena benchmark untuk level 2 ini lupa dicatat, ya, itu waktu naik ketiga jangan-jangan naik turun ke 1,5 gitu loh Pak. ya, Ada nggak Pak ya. Was pengalaman dalam dalam consulting itu Iya, apa masalahnya bukan namanya? mereka tidak melakukan gitu.
Ya, sebenarnya gini, mereka melakukan, Bu, apa namanya, umumnya melakukan untuk improvement. Mungkin lebih ke arah mengakomodasi permintaan dari konsumen. Lebih ke situ, Bu. Kalau masalah mungkin pencatatannya, resep barunya dan lain sebagainya, kayaknya sih mungkin ada, tapi tidak major sekali sih, Bu, soal pencatatan resep barunya. Yang saya amati justru sebenarnya masalah besarnya adalah dari saat mulai peluncuran itu sebenarnya tidak terlalu jelas target. Jadi targetnya itu masih terlalu luas. Nah, sehingga setiap kali ada permintaan bisa dari beberapa segmen target yang luas. Yang satu minta Hmm, lebih pedas, yang satu minta betul. lebih asin, yang satu minta lebih manis. Nah, ini kan bisa jadi targetnya terlalu luas. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman bahwa eh, s- pertama kan kita harus tahu kebutuhan mereka tuh apa dan siapa yang punya kebutuhannya. Jadi walaupun kita bilang perempuan, perempuan yang mana nih? Kalaupun masih di segmen lagi perempuan dewasanya yang usia mana nih? Nah, usia-usia masing-masing itu atau kita mensegmentasinya berdasarkan apa namanya? Anggap aja gaya hidupnya wanita itu gitu ya, Bu ya. Bisa jadi sebenarnya yang kita ingin targetkan atau pasar terbesar yang ingin kita targetkan itu adalah mungkin orang-orang yang suka pedas gitu loh. Mungkin jadi yang kita harus akomodasi kalau seandainya kita udah jelas target kita, ya orang-orang yang suka pedas saja. Sehingga kalau kita menanyakan atau mendapatkan feedback dari target kita, itu jauh lebih valid ketimbang dapat feedback bukan dari target kita, Bu. Nah, celakanya kan kalau kita nggak tahu target kita atau kita tidak menentukan target kita mengakomodasi semua nih, Bu. Yang bukan target kita minta lebih asin, yang bukan target kita minta lebih manis, yang target kita minta lebih pedas. Nah, kalau seperti itu kan kita akomodasi tiga-tiganya bisa jadi resepnya amburadul kan, Bu. Dan Betul. juga giliran kita akomodasi ternyata yang Ibu Ati tadi bisa bilang, ternyata performanya jadi orang sebenarnya target kita Turun. minta hanya lebih pedas, ini ditambah maniskan, ditambah asinkan, dan tambah pedas. Akhirnya nggak nyampe-nyampe kepada produk desain kita yang sesuai dengan target konsumen kita. Nah, biasanya di situ tuh buat. Jadi kita tanyakan dulu kepada mereka, kamu udah punya belum nih targetnya yang segmen mana yang sebenarnya mayoritas konsumen kamu gitu. Nah, biasanya kalau sudah mulai belajar ke situ dan lebih mengerucutkan, akhirnya mereka baru bisa melakukan continuous improvement ini jauh lebih baik gitu. Karena sebenarnya masalah terbesarnya teman-teman di UMKM itu, kalau kita semakin mensegmentasi konsumen, semakin dikit jumlahnya, semakin kecil jualannya gitu. Padahal bukan berarti seperti itu. Justru kalau kita lebih menargetkan ke orang yang lebih tepat, orang itu jauh lebih suka dengan kita, orang itu toh juga akan membeli produk kita dan bisa meningkatkan konsumsinya. Ketimbang kita menargetkan target yang sangat luas, toh mereka nggak beli, mau kita bujuk apa namanya semati-matian kita, toh mereka juga tetap tidak akan beli gitu loh. Nah sebenarnya Betul. apa namanya kalau dihubungkan dengan continuous improvement dan mereview itu, kadang-kadang kalau belum tepat sasarannya ya akhirnya reviewnya juga nggak solid gitu. Nggak akan memberikan kita apa namanya jawaban yang lebih baik buat yang pemilik problem itu gitu. Betul. Iya, iya, itu benar. Karena kan kalau kita lihat yang di SPM, ya, itu kan memang identification yang sasaran utama kita gitu ya Pak ya. Tapi Ya, sering yang seperti Pak Basbi itu tergoda, tergoda
karena misalnya kali saya kembali contoh, misalnya itu ada ayam bakar kan gitu ya. Spesifik Hmm. itu, misalnya ayam bakar taliwang, itu kan very spesifik ya, Ya. yang dengan rasa tertentu. Tetapi kemudian dia lihat di misal seberang jalan, itu ada juga pondok ayam bakar. Tapi ayam bakarnya itu ala misalnya yang kecap, yang lebih ke rasa Javanese misalnya ya, rasa ini. Itu banyak yang datang, yang dilihat dia. Lantas, Ya. wah harusnya kita bikin nih yang kecap. Tapi dia bukan ahlinya di sana. Betul. Terus kemudian dia lihat kebetulan yang datang ke tempat ayam bakar dia itu banyak bawa anak-anak. Saya bilang, wah kalau kayak gitu kita bikin ayam goreng tepung buat anak gitu. Ya Iya. itu jadi continuous improvement itu benar kata Pak Bas, itu adalah berdasarkan feedback dari customer, bukan melihat ulang sasarannya siapa gitu ya, yang memberi feedback itu, sehingga memang yang harus kita perhatikan itu adalah yang sasaran utama. Nah, Betul sekali. tapi Pak Bas, Hmm. mungkin nggak kalau misalnya ayam bakar terus kemudian dia sudah dapat nih pasarnya, namanya sudah dapat, misalnya kayak ayam bakar Mas Mono misalnya, sudah dapat nih, atau ayam bakar yang lain lah. Tapi dia lihat target market dia itu sudah sesuai capaiannya, ya. Kemudian dia melihat lagi target market yang baru. Kayaknya nih karena dia lihat di beberapa sekolah di area sana, itu kayaknya bagus juga ya. Ada disediakan untuk makan siang delivery, misalnya ya, ke para guru atau apa gitu. Jadi dia punya target market, dibikinlah yang namanya mungkin kotak box. Tambahlah dalam menunya pernak-pernik lain selain yang ayam bakar dan nasi. Misalnya nih Pak. Nah, itu kan boleh ya karena targetnya dia tambahkan baru. Tapi kapan dilakukan itu? Apakah langsung begitu muncul di kepala itu kita lakukan, atau harus kembali melakukan siklus untuk sebagai launching itu dianggap sebagai produk baru? Ya, ya, ya. Apa Atau namanya? langsung aja? Itu apa namanya? Kalau kita sudah tahu itu feedbacknya dari target kita, ada permintaan seperti itu. Karena itu juga tidak tertutup kemungkinan itu pasti ada aja. Jadi mau itu brand kecil, brand besar selalu ada aja kalau kita ngadain survei. Kenapa kalau nggak di seperti ini? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak itu? Kan permintaan konsumen itu kadang-kadang banyak. Nah, itu kembali kepada kita. Apakah permintaan itu benar-benar signifikan dan itu akan benar-benar berpengaruh terhadap demand-nya mereka. Nah, kalau setelah kita takar, hitung, dan juga kita cek ulang lagi, Bu, untuk basis yang lebih besar, bisa jadi, oh valid, Bu. Oh, memang itu satu permintaan yang diminati oleh konsumen yang banyak di target grupnya itu, Bu. Tapi kadang-kadang setelah istilahnya di playback, Bu, dibuatkan konsep, ditanyakan kembali ke populasi yang lebih luas di grup yang sama, bisa jadi interest to purchase-nya menjadi rendah. Kalau udah seperti itu, biasanya kita nggak perlu mengakomodasi itu, nggak perlu akhirnya membuat improvement di sisi itu gitu. Jadi itu yang tetap kita harus memperhitungkan potensinya. Pertama adalah benar-benarkah itu demand yang real atau itu hanya spontaneous saja, bukan? Karena orang kalau ditanya kan maunya apa nih? Oh, maunya ini, maunya itu, maunya ini gitu kan. Banyak sekali. Nah, itu harus kita buatkan konsep, kita tes ulang, kita tanyakan ulang ke populasi yang lebih besar dalam target grup yang sama. Seperti itu. Oke, iya Pak.
Jadi ini gimana nih teman-teman? Mungkin di masa pandemi ini, sekarang PPKM masih darurat, ini continuous improvement-nya itu apakah sesuatu yang sudah ada dalam pikirannya mereka, atau karena bisnisnya masih slow down, itu kemudian belum akan melakukan continuous improvement? Ada hubungannya nggak Pak sih? Pada saat pandemi ini, apa perlu kita mikirkan tentang continuous improvement? Apakah ini saat yang tepat? Atau inilah saat yang tepat? Yes. Sebenarnya kalau kita lihat tadi Bu, di review tadi Bu, yang di tahap pertama tadi kan kita review itu berdasarkan kinerja yang kita targetin kan. Terus yang kedua ada issues dan ada opportunity. Nah jadi dalam konteks ini, bukan saat sekarang nih Bu. Pada saat pandemi kemarin di awal Maret 2020, sebenarnya kita sudah istilahnya dipaksa untuk melakukan improvement dari penawaran kita. Tapi melihat atau mereview dari sisi opportunity dan issues. Karena kan selalu kita bilang di dalam satu masalah sebenarnya ada kesempatan. Nah, waktu itu kan juga memang sudah banyak ditunjukkan secara universal permintaan mengenai yang berbau-bau kesehatan, permintaan yang berbau-bau soal isolasi, yang berbau-bau soal entertainment dalam orang diisolasi, dan juga model pembelian yang dilakukan delivery, bukan mereka datang ke tempatnya, online modenya, dan seterusnya. Itu kan banyak Bu, feedback yang tiba-tiba muncul. Nah sehingga ya dalam konteks mungkin bukan continuous improvement, tapi tetap kita harus istilahnya mengkalibrasi bisnis kita terhadap perubahan situasi yang didrive oleh perubahan perilaku konsumen. Nah, itu kan kita bisa masukkan dalam konteks apakah itu issues ataukah opportunities. Padahal dari setiap issues bisa kita turn around into opportunities. Nah, jadi sebenarnya itu adalah tahapan awal di mana pemaksaan kita untuk melakukan sesuatu dari bisnis kita, mau itu produk atau jasa kita, itu sudah harus dilakukan Bu, sebenarnya secara alami atau secara keterpaksaan lah, mau kalau kita bisa bilang begitu ya Bu. Nah sekarang ini kan second wave ya. Ini yang kemarin kita bahas juga minggu lalu, saya dengan Pak Budi, bagaimana kita menyikapi yang namanya PPKM ini. Sebenarnya ini adalah ujian yang mirip dari tahun lalu, yang mana sebenarnya tidak lebih berat, karena pertanyaannya sama, soalnya sama, tapi kita sudah melakukannya mengambil ujian itu di Maret tahun 2020. Nah, sekarang continuous improvement-nya adalah apa yang kita lakukan waktu itu bisa jadi belum sempurna sekali gitu ya, atau belum 100% targeted. Nah, sehingga ini kesempatan ulang lagi nih. Apakah waktu itu kita belum ada online, tiba-tiba kita dipaksa punya penawaran melalui online. Nah, sekarang mungkin bisa jadi kita sudah punya, tapi tetap porsinya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kita banyak promosiin. Datanglah wave kedua, berarti kita improvementnya adalah service kita melalui online-nya, promosi kita di online-nya, itu kan masih bisa diperbaiki itu. Bisa jadi cycle-nya cycle-nya nggak berubah sebenarnya. Review, improvement plan, sama implement. Jadi kalau kita waktu itu sudah implement pada saat COVID gelombang pertama, sekarang kan kita review lagi nih Bu, di PPKM. Apakah ada issues opportunities yang ada, atau kinerja kita yang kemarin itu belum optimal sehingga kita punya improvement plan lagi nih yang bisa kita implement saat PPKM ini gitu.
Iya. Jadi kalau continuous improvement itu karena itu pandemi, jualan kita menurun, bukan selalu artinya kita harus mencari jualan yang baru ya Pak. Iya, Tetapi mungkin continuous improvement-nya seperti Pak Bas tadi itu mungkin dari sisi customer service-nya. Karena orang tidak keluar, mereka masih suka produk kita, tapi frekuensi mereka atau kebutuhannya kayak diskusi kita minggu lalu ya Pak ya. Tapi mungkin frekuensi kebutuhannya itu yang menurun. Jadi iya, harus cari cara, harus diingatkan. Sapalah lebih sering gitu ya. betul. Jadi bukan selalu revenue kita menurun, kita harus jualan yang lain. Bukan begitu ya Pak ya? Tidak selamanya seperti itu. Memang ada kayak industri-industri yang terdampak keras itu kan kayak apa traveling, ya travel industries ya, hospitality industry ya kayak hotel dan lain sebagainya ya, yang berhubungan sama turis dan apa namanya yang berhubungan dengan transportasi juga itu kan semua terdampak keras ya. Di mana satu titik mungkin ada yang memang tidak bisa survive untuk menjalani bisnis itu lagi gitu. Sehingga diperlukan pivot istilahnya Bu. Pivot itu ya mengambil bisnis yang totally different. Sementara yang bisnis utama yang sekarang ini diparkir dulu. Karena yang namanya travel tourism ini sebenarnya pasarnya besar sekali kan itu sejak tahun berapa ya 2015 itu di expect tuh 2020, 2025, 2030 itu apa namanya terus berkembang gitu sehingga orang pada beli pesawat terbang kan maksudnya maskapai-maskapai itu beli order 200 pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah bisnis yang nantinya pun akan harusnya rebound. Tapi kan masalahnya kan nggak bisa nunggu terlalu lama kalau bisnis-bisnis sehingga mereka memarkir itu dan langsung pivot ya. Contohnya kayak AirAsia dia sudah mau masuk ke super apps kan. Bayangin aja Bu. Kalau dulu Ya, saya mau nanya itu ke Pak Bas. ya, jadi mereka itu udah ke super apps. Jadi memang konsepnya kalau dulu dia connecting people dengan pesawat, sekarang mereka mau connecting people-nya dengan apps. Yang akhirnya sekarang align dengan value dia kalau teman-teman sudah belajar value creation. Connecting people-nya tetap value-nya. Tapi produknya, yang seperti saya selalu bilang, value bisa sama, tapi kalau diturunkan ke produk, bisa jadi produknya bisa berbeda. Tapi value-nya tetap sama. Ya kayak AirAsia. Connecting people tadi produknya pesawat, membawa orang dari satu tempat ke tempat lain dengan pesawat, sekarang dengan apps. Seperti itu. Makanya mereka akhirnya kan kerjasama dengan Gojek ya di Thailand dan it's a very very smart ini saya pikir smart move ya. Wah ada John nih join. Selamat malam John. Iya. Ini teman-teman ini mungkin merasa saya belum mau melakukan continuous improvement. Jadi belum kepikiran ada pertanyaan. Tapi teman-teman Iya nih. apa saja pertanyaan seputar bisnis ya, mudah-mudahan Pak Bas bisa memberikan pendapat beliau tentang itu. Tapi saya ingin Iya. kembali mumpung ini mungkin sesi saya malam ini yang belajar nih dari Pak Bas. Itu saya kembali lagi, itu AirAsia pada saat pandemi ini kan nggak banyak kedengaran keluhannya bahwa ini memang fakta sedang menurun, kita nggak dengar di berita yang tentang itu. Kebalikannya di industri penerbangan dalam negeri yang kita dengar itu adalah ini hampir pilot, ini seperti ini, minta kebijakan dan seterusnya seperti itu. Jadi apa sih Pak yang membedakan? Kenapa AirAsia itu
bisa kemudian dalam masa kevakuman itu membuat planning untuk me-improve dan memanfaatkan situasi dan me-launch aplikasinya. Kenapa penerbangan yang lain, misalnya kayak Singapore Airlines misalnya aja nih ya Pak ya, kenapa mereka tidak bisa melakukan adjustment dan keluar dari masa ini dengan sesuatu opportunity yang lebih bisa mengangkat bisnisnya mereka. Apa sih bedanya antara AirAsia misalnya dengan Singapore Airlines? Ya, 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 pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau saya selalu berpikir itu sebenarnya kembali kepada apa yang namanya keuntungan suatu perusahaan atau suatu bisnis yang memiliki visi, misi, lalu turun sampai ke value yang jelas dan solid. Saya nggak bilang Singapore Airlines nggak punya visi, misi, dan value yang jelas. Hanya mungkin misinya dia, karena kalau kita bicara misi ya, Bu, itu udah turunan kepada kira-kira produknya apa untuk siapa. Biasanya itu udah terbentuk di misi suatu perusahaan. Lalu tentunya diturunkan ke value dari bisnisnya dia. Kan seperti itu, rumusannya lah umumnya, Bu. Bisa jadi perusahaan-perusahaan lain, value-nya itu memang dia sangat fokus, Bu. Sangat fokus yang penawarannya itu nggak jauh-jauh dari penerbangan gitu. Saking fokusnya itu kan memang di situasi normal bagus, Bu. Tapi giliran di satu krisis atau situasi yang tidak biasa atau luar biasa, itu menjadi satu yang sangat tidak menguntungkan, Bu. Ya, jadi value-nya dia memang sangat-sangat terfokus dengan penerbangan. Jadi dia ruang geraknya untuk tetap bertahan di bisnis penerbangan dengan value itu paling dia hanya bisa menggerakkan ya, yang digerakkan bukan orang tapi barang. Makanya hampir semua penerbangan itu melakukan shifting untuk transport barang-barang, khususnya waktu itu vaksin. Saya ingat di 6 bulan pertama banyak penerbangan yang bisa bilang bahwa saya bisa melayani penerbangan ya untuk frozen item yang dikhususkan untuk vaksin. Karena di saat itu kan permintaan transportasi vaksin antar negara kan menjadi meningkat. Tapi kan kebutuhan itu ya nggak sebesar penumpang, tidak bisa serta-merta menggantikan revenue stream-nya yang datangnya dari penumpang gitu. Terus mereka juga, saya ngikutin Singapore Airlines specifically juga gitu, Bu. Mereka melakukan ini, Bu, acara makan-makan. Kayak menawarkan makan seakan-akan mereka naik pesawat. Jadi benar-benar dilayaninya di kabin. Bagi orang-orang yang rindu akan makan saat terbang gitu loh. Atau terbang dengan makan, kurang lebih kayak gitulah. Tapi sekali lagi, revenue stream itu nggak akan bisa menggantikan dengan membawa penumpang yang dari Singapura ke New York atau Singapura ke Sydney yang nilainya kan tinggi sekali. Jadi itu tadi, Bu, keterbatasannya beda-beda. Sebuah perusahaan yang benar-benar fokus dengan value yang sangat defined, dengan yang tadi kalau relatively kita bandingkan dengan AirAsia, dia value-nya bisa dia adjust. Jadi connecting people-nya itu tidak menggunakan produk yang sama, tidak menggunakan pesawatnya, tapi menggunakan apps yang mana connecting people-nya, produknya menjadi jasa yang bukan pesawat yang digunakan. Karena nggak bisa gitu. Nah, jadi
kenapa AirAsia bisa lebih leluasa karena dia benar-benar bisa mainkan value-nya itu dengan menggantikan produk utamanya dia ke produk yang lain gitu. Tapi sekarang kan kita juga mereka kan baru tinggal landas, baru meluncurkan itu kan Bu ya. Setelah berapa berarti hampir ya 1 tahun setengah lah ya, 1 tahun setengah kan. Tapi kalau nggak salah dia sebenarnya 6 bulan sebelumnya itu mereka sudah gembar-gembor bahwa mereka akan bergerak menjadi super apps gitu. Ya, menarik. Mungkin suatu saat kita akan bahas lebih lanjut. Jadi berarti AirAsia itu sudah melakukan relaunching apps-nya. Jadi akan Iya, ada siklus continuous improvement-nya juga nanti ya Pak Bas ya. Yang seperti Pak Bas jelaskan pastinya. nanti di Iya, iya. Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Ini Oke. saya bacakan dari Bella Sepiak. Kalau untuk usaha percetakan biasa, oke ini percetakan biasa, value-nya apa Pak? Waduh. Ini pertanyaan yang Berat nih. kalau orang ngambil value creation di ujungnya baru bisa nemuin value-nya apa. Jadi BLSP pertanyaannya bagus. Itu justru kenapa pertanyaan-pertanyaan ini kita buat ada e-course namanya value creation ya. Bukan yang jual course-nya ini, tapi Bella, dikala kita ingin membangun satu value itu harus melalui beberapa fase kita harus menganalisa bisnisnya seperti apa, kategorinya, konsumernya apa, siapa maksud saya. Jadi kalau percetakan ini kita harus lihat gitu loh, secara kategori dan konsumernya seperti apa, kompetisinya seperti apa. Karena kalau kita ingin membangun suatu value di industri apapun, di kategori apapun, kita ujung-ujungnya ingin menghasilkan satu value penawaran dari produk dan bisnis Anda itu yang unik dan relevan gitu. Nah, value itu apa ininya komponennya? Ada komponen mulai dari fiturnya, benefitnya, motivasinya dari target konsumennya seperti apa untuk membeli produk atau jasa di kategori itu. Nah, itu yang harus kita gali dulu. Ya, jadi saya nggak bisa langsung memberikan jawaban di sini. Ini kalau workshop aja 2 hari nih. Ya, kalau kita ngadain workshop offline itu 2 hari. Jadi mungkin saran saya Bella, kalau mau mengenal bagaimana membangun value untuk bisnis Anda ya di percetakan, cobalah lihat di business.id ada di situ e-course yang namanya value creation. Ya, jadi di situ pun nanti akan ada free mentoring ya setelah diambil course-nya itu. Modulnya ada 3, tapi cukup akan membantu Bella untuk menganalisa dan akhirnya bisa buat draft dari value yang Anda geluti sekarang nih di percetakan. Gitu Bella. Ya, siap kata Bella Pak. Jadi Sip. kalau belum ada apps-nya ya, Bella dan teman-teman Business Press yang lain, download apps-nya. Di dalam teman-teman itu bisa melihat-lihat, ada yang gratis yang bisa Anda tonton videonya, tapi juga untuk kelas-kelas tertentu ada yang berbayar, termasuk yang value creation-nya Pak Bas. Ya, yang kalau kita lihat komentar dari teman-teman businesspreneurs yang sudah mengikuti kelasnya, itu membuat mereka lebih memahami betapa pentingnya kita membangun suatu value walaupun status kita masih UMKM gitu ya. Nah, ini ada yang tentang ini pengaruh dari ini apa maksudnya ya, attach, coba kita lihat. Jadi pertanyaannya ini, strategi apa yang baik bagi ini dari Scone Cookies, Pak. Strategi apa yang baik bagi kuliner yang harus cepat habis
namun tidak bisa mendekati pasar atau membuka outlet. Gimana Bu? Tolong diulang lagi Bu. Jadi, strategi apa yang baik bagi kuliner yang harus cepat habis, namun tidak bisa mendekati pasar atau membuka outlet? Oh, jadi dia punya produk itu harus cepat habis, tetapi tidak bisa membuka outlet. Jadi produknya apa itu yang cepat habis tapi tidak? Ya. Jadi mungkin misalnya apa ya? Mungkin bisa ini scone cookies. Scone cookies kan berarti kue-kue ya, yang jenisnya scone. Tapi nggak bisa atau belum bisa nih scone cookies. Apa belum bisa buka outlet, tapi ada rencana membuka outlet. Jadi berarti ini menjualnya tidak punya outlet, Pak. Jadi strateginya apa ya, Pak? Untuk channel distributionnya saya baru baca yang punya Pak Paras nih. Jadi istilah itu masih melekat di saya nih. Jadi mungkin pertanyaannya, gimana cookies saya ini bisa sampai ke tangan konsumen? Ini cepat rusaknya. Gimana caranya saya bisa menjual ke pembeli dan produk saya itu masih dalam kondisi yang bagus? Saya nggak bisa buka outlet di mana orang bisa datang langsung beli. Oke. Ini pertanyaan jadi sekarang saya yang punya bisnisnya nih. Scone cookies. Jadi gini, namanya. Jadi gini, kalau kita punya satu bisnis ya, pertama kita harus jelas tadi ya, masalahnya apa, terus target kita siapa. Nah, pastikan terlepas ini produknya tahan lama atau tidak dulu lah. Nah, mereka itu adanya di mana? Ya, adanya di mana? Sehingga kita bisa tahu kalau seandainya mereka itu siapa, adanya di mana, dan juga hadirnya di mana saja, di channel apa saja. Nah, kalau kita bicara soal channel, kan ada 3 macam channel ya. Ada channel of promotion, channel of distribution, dan channel of selling-nya. Oke, ada 3. Saya ulangi lagi. Channel of promotion-nya, di mana kita melakukan komunikasi dan promosi, di mana kita mendistribusikan produk kita, dan di mana kita menghadirkannya itu untuk mereka beli. Oke? Nah, itu yang harus dipikirkan. Paling tidak kita tahu siapa mereka dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kan tembak langsung nih istilahnya, gimana strateginya kalau barang kita tidak tahan lama, dan itu yang harus benar-benar dipikirkan dari sisi channel distribution-nya. Bisa jadi bukan yang channel distribution untuk yang panjang-panjang sekali. Channel distribution-nya itu harus yang pendek dan secepat-cepatnya. Jadi kalau kita udah tahu promosinya di mana, kita mendistribusikannya juga harus menggunakan kekuatan dengan kecepatan yang tinggi. Ya, umpama one day service kah, ataukah same hour atau same day delivery kah, itu yang harus dicari channel of distribution-nya. Oke. Nah, channel of selling-nya gimana? Jualnya gimana? Ya, bisa jadi tetap sama, bisa di marketplace dan lain sebagainya. Oke, tapi catatan penting untuk Cones Cookies tadi ini karena produknya ini tidak tahan lama, berarti mau tidak mau ya kayak kita jualan susu fresh, segala sesuatu yang fresh, yang frozen food itu harus benar-benar punya delivery dengan temperatur yang bisa dikontrol. Kalau itu pun harus dingin dan seterusnya. Jadi mau nggak mau itu adalah satu prasyarat bisnis modelnya Cone Cookies ini gitu. Siapakah dia, dan itu yang harus dicari. Distribution channelnya yang seperti itu gitu, cepat dan bisa ada kontrol suhu umpamanya. Tapi kalau masih bisa dalam suhu ruangan biasa, ya berarti kewajiban itu gugur, nggak perlu yang melalui alat pendingin ya untuk distribusinya.
Itu sih kalau saya pikir. Jadi pikirkan 3 channel itu, ya, promosinya di mana, lalu distribusinya di mana, lalu jualannya di mana. Oke, tentunya pahami target marketnya yang tepat itu siapa, sehingga bisa memformulasikan ketiga channel ini dengan tepat. Kalaupun mereka harus membuat adjustment, misalnya karena ini sesuatu yang fresh, Pak Bas tadi contoh, pikirkanlah kalau susu yang fresh itu memang dari awalnya, kalau biasanya itu dijual di counter supermarket, misalnya ya, masa Ya, pandemi ini orang sudah berkurang ke supermarket, jadi merasa bahwa ini nggak bisa lagi dari B2B, tapi kemudian dari bisnis kita langsung ke customer gitu. Jadi ya, mereka harus mulai memikirkan gimana cara cepat untuk bisa menjangkau customer itu ya Pak ya. iya. Ya kalau itu tadi Bu, kalau seandainya dia nggak perlu alat pendingin, tetap bisa kan. Sekarang kan ada yang apa, same day delivery kan. Tapi ya of course harganya akan lebih tinggi ketimbang kalau itu sehari atau 2 hari pengirimannya. Nah itu pertanyaannya lagi, apakah biaya itu akan dibebankan ke konsumen sebagai tambahan dari harga jual atau harga beli konsumen, atau itu sudah termasuk istilahnya disubsidi oleh bisnisnya itu. Dengan segala perhitungannya tentunya jangan sampai mengganggu tingkat margin atau keuntungan yang ditargetkan. Betul. Pak, ini dari Green Exotic Farm. Wah, ini rajin nih Pak Bas. Sama Nah, izin bertanya Pak, pernyataan dari pelanggan seperti kepuasan, ramah, orderan bisa custom, apa ini bisa dikatakan value Pak? Dan itu Pak John sudah nimpalin tuh Pak. Pak John ini sudah dimentor oleh Pak Bas, katanya itu sih bukan value, tapi fitur dan benefit. Ini gimana Pak Bas? Bang John hebat ya. Dia cum laude John Pak, buat Cum ini. laude ya, oke. Udah ikutan workshopnya value creation, udah canggih dia, jadi suhu. Dia bisa mungkin bantu saya tuh jawabin pertanyaan seputar value. Hebat sih dia. Benar sekali yang apa kata John. Jadi teman-teman harus pahamin yang namanya value creation itu kan berjenjang ya. Berjenjangnya itu ada komoditas ya, kayak beras itu tetap punya value sebenarnya. Terus juga nanti ada komoditas yang punya fitur. Fitur itu apa? Deskripsi lah. Ya kayak bisa diantar 24 jam gitu kan. Itu fitur. Benefitnya apa 24 jam? Bisa mendapatkan produk itu fresh. Itu benefit dari pengantaran 24 jam atau same day delivery. Itu fitur dan benefit saja. Tapi kalau kita bicara value yang setinggi-tingginya dan seunik-uniknya serta relevan, itu ada satu lagi titik yang namanya di atasnya fitur dan benefit itu, yaitu X factor. Apakah X factor itu? Itu adalah motivasi tertinggi kenapa konsumen ingin atau menggila-gilai produk kita atau produk atau jasa kita. Dan itu yang harus dicari. Itu yang harus dicari prosesnya. Yang tadi kembali ke pertanyaan pertama tadi, bahwa intinya kita harus melakukan beberapa analisa untuk menggali motivasi tadi yang tertinggi, value-nya, tingkatannya. Seperti itu. Terima kasih John sudah dibantu menjawab. Jadi Pak Bas, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan lagi gitu ya seputar value creation, itu bisa ya mengikuti e-course-nya Pak Bas ya, ada di apps-nya business.id. Bagi teman-teman yang lain yang mungkin di penghujung live IG ini baru terpikirkan sebuah pertanyaan, itu mungkin bisa langsung ya ditanyakan ke Pak Bas ya di akun IG-nya Pak Baskoro Hadi, atau
bisa juga kalau mau bertanya langsung di sesi live IG-nya minggu depan, ya, Senin jam 7.45, itu dipersilakan juga. Ya. Jadi teman-teman, Ya. waktu kita tinggal 2 menit lagi, karena kita tadi mulainya agak lambat, jadi nggak apa-apa, kita juga agak sedikit mundur selesainya. 1-2 kata penting atau keywords dari sesi malam ini. Apa itu Pak Bas yang harus diingat sama teman-teman? Ya, terima kasih Bu Ati. Nah, tadi sebenarnya ada satu yang namanya Haidar. Tadi pagi dia menanyakan sesuatu yang pertanyaannya bagus sekali. Terus saya jawab singkat, tapi saya minta Haidar tadi untuk ikutan nih di bisnis Q&A malam ini. Dia bilang, ya Pak, nanti malam saya ikutan, tapi dia nggak muncul hari ini. Pertanyaan bagus sekali, tapi ya karena dia nggak hadir ya saya belum bisa jawab. Nanti saya ingetin lagi, minggu depan harus hadir. Supaya maksud saya jawaban yang terhadap pertanyaan bagus itu menjadi tambahan masukan buat teman-teman yang lain juga gitu buat. Jadi buat teman-teman kalau punya pertanyaan anggap aja itu suatu kontribusi untuk menambah pengetahuan atau apa namanya masukan untuk teman-teman yang lain ya. Kata-kata penutup untuk malam ini ya itu tadi. Jadi kalau kita bicara soal continuous improvement itu sebenarnya dimiliki oleh perusahaan dalam skala apapun, mau itu startup atau big corporations. Kalau Anda belum punya disiplin untuk itu, paling tidak Anda sudah paham. Nah, sekarang tinggal ya menjalaninya saja. Sederhana sekali ya continuous improvement. Kita review, kita punya improvement plan, kita implementasi. Masih belum dapat, ulang lagi, review lagi, improvement plan, implementasi. Gitu aja, sederhana sekali kok. Sehingga bisnis Anda bisa terus bertumbuh gitu loh, nggak stuck atau stagnan. Itu aja dari saya Bu Ati. Terima kasih nih udah didampingin malam ini. Ya, terima kasih Pak Bas sudah berbagi ilmu ya dan pengalaman Pak Bas dalam hal continuous improvement. Teman-teman, masih banyak lagi ya acara-acara yang ada di business.id. Jangan lupa kalau teman-teman tolong sampaikan ke teman-teman UMKM lain yang belum tahu atau bergabung dengan business.id ya, untuk ya check us out ya. Business.id di mana Anda bisa belajar di mana saja, kapan saja dengan harga yang terjangkau, dan kami pastikan bahwa para panel expert kami itu adalah orang-orang yang berpengalaman selama puluhan tahun, baik di industri dan perusahaan multinasional, nasional, besar, pengalaman mengembangkan UMKM. Jadi gunakan kesempatan ini ya di event-event live kita yang gratis hari Senin malam jam 7.45 dan hari Rabu malam dengan Pak Budi Isman juga di jam yang sama. Dan juga selalu ada bisnis forum kami setiap Sabtu pagi. Jadi rajin-rajin kunjungi IG kami untuk informasi-informasi lanjutan mengenai program-program baru kami. Ya. Bu Ati ada pesan dari panel expert ya, dari Paras Nasution untuk kelasnya. Dia itu kemarin baru diluncurkan ya hari Sabtu kemarin ya, customer service level. Betul ya. Pak. Jadi tadi ada pertanyaan yang dari Scone Cookies tentang bagaimana memilih channel distribution. Itu ada di kelas barunya Pak Paras Nasution. Bagaimana kita memilih ya customer service system ya yang sesuai dengan misi, visi dan value perusahaan kita, dan juga bagaimana mengelola customer service levelnya. Apa itu? Kok kayaknya masih pusing ya? Istilahnya belum ini, masih baru kali di teman-teman UMKM. Tolong download ya aplikasi business.id ya, dan lihat ada banyak yang menarik pembelajaran untuk teman-teman businesspreneur semuanya. Rekaman bisnis forum ada di sini juga gue ya, buat yang Sabtu kemarin. Jadi for free teman-teman bisa download tuh. Jadi
apa namanya kesempatan yang menarik untuk kita. Oke, Downloadnya Bu. juga free, ya. Download aplikasinya juga free ya teman-teman. Ya, jadi nggak ada salahnya. Download aplikasi bisnis.id. Terima kasih sekali lagi Pak Bas. Makasih Bu Ati. Makasih para Sampai business planner. ketemu. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Salam.